Aduh, langsung pusing deh 7 keliling. Satu angka salah input. Satu kolom enggak balance. Aduh, langsung pusing deh 7 keliling. Pernah nggak sih ngerasain hal yang sama? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Dasar dan Praktikum Akuntansi, Ibu Cici Prilianti, SEMAK. Perkenalkan, nama saya Diva Kesha Eka Sunaria dengan NIM 21225.001. Video kali ini dibuat khusus untuk menyelesaikan UAS Akuntansi Dasar dan Praktikum Akuntansi. Di sini, saya akan mengajak kalian semua untuk membedah, menyusun, dan menyelesaikan lembar kerja yang sering bikin anak akuntansi ketar-ketir. Apalagi kalau bukan neraca lajur. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke videonya ya. Jangan lupa tonton videonya sampai habis. Sebelumnya, kita pindahkan aja apa adanya. Misalnya seperti ini. Nomor 1, kas, di debit Rp20.270.000. Ini neraca saldo ya, berarti kita mindahinnya ke sini. Nah, tinggal kita tulis aja seperti ini. Nah, seperti ini kita pindahkan. Asuransi dibayar di muka, piutang dagang, persediaan dagang, angkanya sama seperti ini. Tinggal kita pindahkan saja. Kemudian, perlengkapan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kita pindahkan saja. Kemudian, kita pindahkan utang modal dan prive. Utang modal dan prive, ada utang dagang, ada utang bank, ada modal, ada prive, kita pindahkan. Ya, kalau di neraca saldo sisi kredit, ya kita pindahkan ke kredit. Kalau neraca saldo di sisi debit, kita pindahkan ke debit. Kemudian, kita pindahkan penjualan, retur penjualan, potongan penjualan. Nah, sama di sisi seperti ini. Tinggal kita tulis apa adanya. Kemudian kita pindahkan pembelian, beban sewa, dan retur pembelian juga potongan pembelian. Nah, kalau sudah dijumlahkan, jumlahnya ya pasti sama dengan yang ada di neraca saldo. Nah, tahap 1 ini sudah selesai, memindahkan neraca saldo ke sisi neraca saldo pada kertas kerja. Langkah kedua yaitu memindahkan data jurnal sesuai ke kolom. Jurnal penyesuaian yang ada di kertas kerja ini. Ini saya sudah hadirkan jurnal penyesuaian toko Sembako Raya Indah yang akan kita pindahkan datanya. Cara memindahkannya mulai dari yang atas ya secara urut, biar nanti nggak ada yang terlewat. Kita mulai dari ikhtisar laba rugi ini, di posisi debit sebesar 5 juta, kita cari akun ikhtisar laba rugi. Kalau misalnya akun tidak ditemukan, maka kita akan tulis di bawah saja. Ikhtisar laba rugi. Kemudian di posisi debit sebesar 5 juta, kita tulis aja seperti ini. Jurnal penyesuaian posisi debit selanjutnya. Setelah ikhtisar laba rugi, ada persediaan barang dagang awal di posisi kredit sebesar 5 juta. Nah, kita cari persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang di posisi kredit sebesar 5 juta. Berarti masih di sini kita tulis 5 juta, kemudian persediaan barang dagang lagi. Akun persediaan barang dagang tapi di posisi debit sebesar 4 juta. Nah, masih di sini tapi di posisi debit jurnal penyesuaian debit sebesar 4 juta. Kemudian ikhtisar laba rugi di posisi kredit sebesar 4 juta. Nah, kita cari lagi akun tadi. Ikhtisar laba rugi di posisi kredit sebesar 4 juta. Kita tulis seperti ini kalau sudah beban gaji di posisi debit. Beban gaji kita cari, tidak ada. Kalau tidak ada, kita tulis aja di sini nomor akunnya. Mengurutkan nomor akun beban terakhir kan 611, berarti sekarang beban gaji 612 diurutkan nomor dari data yang terakhir. Nomor akun terakhir untuk beban, maksudnya beban gaji posisi debit 2 juta. Kita pindahkan ke sini berarti 2 juta. Kemudian utang gaji, posisi kredit sebesar 2 juta. Cari utang gaji. Nah, mulai dari utang dagang.
Utang bank tidak ada. Utang gaji berarti kita tulis juga di sini. Nah, perhatikan. Nomor 212 dapat dari mana? Nomor 212 dapat dari terakhir utang lancar terakhir 211 untuk utang dagang, berarti jadi kita lanjutkan menjadi 212. Seperti itu. Utang gaji posisi kredit ya 2 juta, kita tulis di kredit sebesar 2 juta. Kemudian beban perlengkapan posisi di debit 500, kita cari beban perlengkapan. Kalau tidak ada berarti kita tulis di beban perlengkapan. Beban itu terakhir tadi 612, berarti beban perlengkapan 613, debit 500.000. Kita tulis di sini jurnal penyesuaian posisi debit 500.000. Kemudian perlengkapan posisi kredit sebesar 500.000. Perlengkapan. Iya guys, kalau kalian lebih, baiknya ini bisa disertai dengan kejadian posting. Kalau kalian sudah posting, nomor akunnya kalian bisa tulis di sini. Kolom referensi yang disesuaikan dengan jurnal. Itu lebih baik dan lebih benar. Nah, saya lanjutkan lagi ya memindahkannya. Ada beban penyusutan peralatan di posisi debit. Beban penyusutan peralatan kita cari. Kalau tidak ada, berarti kita tulis lagi di sini. Kalau tidak ada, berarti kita tulis lagi di sini. Nomor akunnya mengurutkan nomor akun beban. Ya, beban terakhir kan 611, berarti sekarang beban gaji 612 diurutkan nomor. Dari data yang terakhir, nomor akun terakhir untuk beban. Maksudnya, beban gaji posisi debit 2 juta, kita pindahkan ke sini berarti 2 juta. Kemudian, utang gaji posisi kredit sebesar 2 juta. Kita cari utang gaji. Mulai dari utang dagang, utang bank tidak ada, utang gaji, berarti kita tulis juga di sini. Nah, perhatikan. Nomor 212 dapat dari mana? 212 dapat terakhir dari utang lancar. Lancar terakhir kan 211 untuk utang dagang. Berarti kita lanjutkan menjadi 212. Seperti itu. Utang gaji posisi kredit ya 2 juta. Kita tulis di kredit besar 2 juta. Kemudian beban perlengkapan si debit sebesar 500. Kita cari beban perlengkapan. Kalau tidak ada berarti kita tulis beban perlengkapan. Beban itu terakhir tadi. 612 berarti beban perlengkapan 613. Beban perlengkapan debit 500.000 kita tulis di sini dengan jurnal penyesuaian posisi debit 500.000. Kemudian perlengkapan posisi kredit sebesar 500. Perlengkapan ada beban penyusutan peralatan di posisi debit. Beban penyusutan peralatan kita cari. Kalau tidak ada berarti kita tulis lagi di sini. Nomor akunnya mengurutkan. Nomor 615 di posisi debit sebesar 100.000. Setelah itu asuransi dibayar di muka di posisi kredit sebesar 100.000. Kita cari dulu asuransi dibayar di muka. Nah, ternyata ada di sini. Ini asuransi dibayar di muka. Di posisi kredit, jurnal penyesuaian posisi kredit. Kita tulis aja 100.000. Setelah itu, ada sewa dibayar di muka, posisi debit. Nah, sewa dibayar di muka tidak ada di sini karena hartanya tidak ada. Maka kita tulis di sini, sewa dibayar di muka. Nomor 116. Dari mana nomor 116? Kita cek. Harta lancar. Harta lancar itu terakhir perlengkapan 115, berarti di sini 116. Posisi debit. Nah, sebesar 1.100.000. Terakhir beban sewa sebesar 1.100.000 di posisi kredit. Kita cari beban sewa. Nah, ini ada beban sewa di posisi kredit sebesar 1.100.000. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai, jangan lupa kita jumlahkan dan jangan lupa diberi tanda strip. Nah, ini jurnal penyesuaian yang tadi sudah saya jumlahkan dan hasilnya harus sama antara debit dan kredit. Ini hasil yang debit kreditnya sama, yaitu Rp13.300.000. Jangan lupa diberi tanda strip ya, kolom yang tidak digunakan. Kita lanjutkan ke langkah ketiga, yaitu menjumlahkan.
Neraca saldo ini adalah neraca saldo yang ada di sini. Dijumlahkan ditambahkan dengan jurnal penyesuaian. Cara menjumlahkannya, jika posisi sama, debit dengan debit atau kredit dengan kredit, maka dijumlahkan. Tetapi jika posisi berbeda, debit dengan kredit atau kredit dengan debit, maka dicari selisihnya. Tetapi ketika hanya muncul satu kali, maka tinggal pindahkan contohnya seperti kas ini. Nah, kas ini kan hanya muncul satu kali ya. Jadi tinggal pindahkan saja sesuai dengan posisinya. Neraca saldo ini di posisi debit. Di jurnal penyesuaian kosong berarti NSB-nya dia posisinya juga debit juga. Nah, seperti ini. Selanjutnya asuransi dibayar di muka. Ini dia posisi debit 1.200.000. Nah, kemudian di posisi kredit 100.000. Berbeda ya, berarti dicari isi 1.200.000 dikurangi 100.000, maka selisihnya adalah 1.100.000 di posisi debit. Kemudian piutang dagang hanya muncul satu kali. Berarti kita tulis ulang aja. Nah, seperti ini. Kemudian persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang di posisi debit 5 juta, kemudian di posisi debit lagi 4 juta, berarti ditambahkan 5 tambah 4 sama dengan 9. Kemudian ada yang di posisi kredit dikurangi lagi, 9 dikurangi 5 sama dengan hasilnya 4. Di posisi debit, karena masih besar yang debit, nah seperti ini caranya. Ini cara memindahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian ke kolom NSB. Kemudian perlengkapan, ini perlengkapan posisi di debit, kemudian jurnal penyesuaian di posisi kredit. Berarti dicari selisihnya 1.500.000 dikurangi 500, hasilnya adalah 1 juta di posisi debit. Kemudian peralatan, karena hanya muncul satu kali, tinggal kita pindahkan. Akumulasi penyusutan peralatan. Di posisi kredit 1 juta, di jurnal penyesuaian. Posisi kredit juga sebesar 1 juta, berarti sama-sama kredit. Dijumlahkan, 1 juta ditambah 600, jadi hasilnya 1.600.000 di posisi kredit. Kemudian untuk utang dagang, utang bank modal, nona raya prive penjualan, dan retur penjualan ini hanya muncul satu kali saja. Berarti kalau karena di jurnal penyesuaian kosong, tinggal pindahkan saja apa adanya. Nah, sama dengan yang ada di neraca saldo. Kita lanjutkan ke retur penjualan. Retur penjualan, potongan penjualan, pembelian retur pembelian, dan potongan pembelian pun sama. Dia hanya muncul satu kali, karena di jurnal penyesuaian kosong, berarti kita pindahkan apa adanya dari neraca saldo ini ke neraca saldo. Sesuaikan. Yang debit taruh di debit, yang kredit ditaruh di kredit. Kemudian beban sewa, silahkan diamati untuk beban sewa di neraca saldo posisi debit 1.200.000, sedangkan di jurnal penyesuaian di posisi kredit sebesar 1.100.000, berarti dicari selisihnya. Karena selisihnya masih lebih banyak di posisi debit, maka selisihnya ditaruh di posisi debit, yaitu sebesar 100.000. Nah, kemudian untuk ikhtisar laba rugi ini kan di posisi debit 5 juta, kemudian di posisi kreditnya 4 juta, berarti dicari selisihnya. Dikurangi 4 juta, hasilnya 100 juta di posisi debit, karena masih lebih besar yang di debit. Kemudian di sini kita cari beban gaji, utang gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, asuransi, dan sewa dibayar di muka. Ini neraca saldonya kosong, berarti dia hanya munculnya satu kali. Ya tinggal dipindahkan saja apa adanya. Nah, seperti ini. Tinggal dipindahkan saja apa adanya. Dari jurnal penyesuaian ke neraca saldo disesuaikan. Setelah itu, jangan lupa dijumlahkan. Untuk hasilnya, debit dan kredit harus sama. Nah, jika tidak sama, berarti ada yang salah. Langkah selanjutnya yaitu memindahkan kolom NSD. Ini neraca saldo yang akun real. Pindahkan ke kolom neraca ke sini. Untuk yang akun nominal, pindahkan ke kolom laba rugi. Nah, untuk informasi, akun real itu harta, utang, dan modal. Yang nomor akunnya biasanya diawali dengan nomor 1, harta. Nah, seperti ini, 111, 122, 113. Kemudian akun real juga terdiri dari utang. Nah, ini utang kepala awalan nomor akun maksudnya. Kemudian modal.
Nah, yang awal akunnya nomor 3 itu adalah salah satu akun real. Nah, selain itu berarti dia masuk ke akun normal, harus dimasukkan ke kolom laba rugi. Nah, kalau saya cara cepatnya kayak gitu. Jadi, saya tulis di sini, neraca khusus untuk nomor akun yang awalannya nomor 1, 2, dan 3. Seperti ini contohnya yang saya blok. Nah, ini awalan dari nomor 1, 2, dan 3. Secara otomatis, NSD yang ada di sini, kita pindahkan apa adanya ke kolom neraca. Jadi seperti itu. Dari kas hingga prive kita pindahkan. NSD ini apa adanya ke kolom neraca. Nah, seperti ini berarti untuk laba dan rugi. Tinggal di strip aja. Nah, seperti ini, pindahkan apa adanya. Kemudian, untuk penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, pengembalian, retur pengembalian, dan potongan pembelian dan beban sewa, lihat dari nomor akunnya 4, 5, dan 6, ini pasti masuk ke kolom nominal yang harus dipindahkan ke laba rugi. Jadi, angka dari sini sampai sini kita pindahkan ke laba rugi. Berarti neracanya nanti di strip aja ya. Nah, seperti ini. Untuk neraca di strip aja, kemudian ikhtisar laba rugi kita cek. Ikhtisar laba rugi 5 berarti dia masuk ke akun nominal, masuk ke kolom laba rugi. Sama juga dengan beban gaji. Nah, seperti ini. Berarti neracanya tinggal di strip, semua utang gaji kepala 2, awalannya 2, berarti masuk ke akun real. Pindahkan ke neraca. Nah, laba ruginya di strip aja. Kemudian beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, ini awalnya 6 berarti dia masuk akun nominal. Akun nominal berarti dari NSB ini. Pindahkan ke laba rugi, kan neracanya tinggal di strip aja. Kemudian sewa dibayar di muka, ini masuk ke harta lancar, nomor akunnya 1, berarti masuk ke neraca, laba ruginya tinggal di strip. Nah, seperti ini ya caranya memindahkan dengan cepat. Jadi, tinggal kalian mengetahui nomor akunnya dan kategori mana. Saya ulangi, 1, 2, 3, awalannya dia, pindahkan ke neraca. Itu pindahkan ke laba rugi. Langkah yang kelima yaitu memindahkan kolom laba rugi dan neraca. Kemudian mencari selisihnya. Nah, kolom laba rugi dan neraca ini kita jumlahkan dari atas sampai ke bawah. Dan hasilnya pasti berbeda. Jangan kaget ya, hasilnya pasti berbeda. Saya jumlahkan di sini. Nah, hasilnya berbeda. Kolom laba di sisi debit, hasilnya 9.860.000. Kolom laba rugi di sisi kredit, hasilnya 10.430.000. Kolom neraca di sisi debit, hasilnya 41.070.000. Kemudian kolom neraca sisi kredit, hasilnya 40.500.000. Nah, memang kita harus mencari selisihnya. Nah, selisihnya ini yang menentukan bahwa laba rugi dan neraca itu betul atau salah. Caranya adalah mencari selisihnya. Dan selisih laba dan rugi ini, kolom laba dan neraca ini harusnya sama. Nah, ini cara mencari selisihnya. Bisa kita lihat pada kolom laba rugi ini, sisi debit lebih kecil daripada sisi kredit. Maka selisihnya harus ditulis di sisi debit. Nah, 10.430 dikurangi 9.860. Hasilnya adalah 5 juta. Maksudnya 570. Nah, kita taruh di sini posisi debit. Setelah itu kita jumlahkan 9.860 ditambah 570. Hasilnya adalah 10.430.000 rupiah. Dan di sisi kreditnya tidak usah kita tambahkan apapun, aja kita turunkan. Jadi sekarang laba rugi posisinya sama di sisi kredit dan debit, yaitu 10.430.000. Nah, sekarang kita di kolom neraca antara debit dan kredit. Lebih banyak debitnya, maka selisih yang kita taruh di posisi kredit. 41.070.000 dikurangi 40.500.000, hasilnya adalah 570.000. Nah, bisa kalian lihat selisihnya antara laba dan rugi dan neraca itu sama.
Kalau tidak sama, berarti ada yang salah ya. Nah, seperti itu cara ngeceknya. Setelah itu, kita jumlahkan 41.070.000 ini tinggal kita pindahkan. Kemudian 40.500.000 ini ditambahkan 570.000. Hasilnya adalah 41.070.000. Nah, sekarang bisa kalian lihat di hasil akhir ini ya, laba dan rugi, debit dan kreditnya sama. Di bagian neraca juga, debit dan kreditnya sama. Nah, seperti itu caranya menyusun kertas kerja. Nah, itu dia teman-teman video pembahasannya. Ternyata menyelesaikan neraca lajur gak seserem yang dibayangkan, bukan? Ya, kuncinya cuma satu. Harus teliti dan juga harus sabar sampai kolom debit dan kreditnya benar-benar balance. Semoga video tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar akuntansi. Dan semoga video ini bisa memenuhi ekspektasi nilai UAS, akuntansi dasar, dan praktikum akuntansi saya kali ini ya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata dan perbuatan. Saya Diva Keisha Eka Sunaria dengan NIM 21225.001 pamit undur diri. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Cici Aprilianti SEMAK yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Bagi teman-teman semua, jangan lupa di like, di komen, and di subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.